kasih Tuhan, karena Engkau menolong kamilah kami tetap ada saat ini, bahkan dapat berdiri di hadapan-Mu. Walau kami hanya dapat merasakan hadir-Mu saja, tapi hadir-Mu adalah hadirat-Mu sendiri ya Tuhan. Di dalam iman kami, Engkau mengerjakan hal-hal yang besar sesuai dengan iman kami dan pengharapan kami tentunya. Maka Tuhan, setiap kali kami punya kesempatan untuk berbakti, untuk beribadah, kiranya Tuhan memberi kami satu semangat ini untuk berkumpul, untuk bersekutu. Karena di dalam persekutuan itu kekuatan Tuhan akan bekerja. Bahkan firman-Mu berkata, di saat kami memanggil nama-Mu, Engkau ada dan Engkau bekerja. Terlebih kami sekarang yang akan menerima firman-Mu, kami akan bercakap-cakap mungkin dengan Tuhan lewat firman. Maka Tuhan, berkatilah perhimpunan kami, berkatilah ibadah kami. Pelayan-pelayan yang mengambil bagian, Tuhan berkati. Baik itu yang ada di altar ini, maupun yang ada di atas, di multimedia, di sound system, maupun pelayanan-pelayanan lain. Tuhan memberkati, karena kami ingin memberikan kepada Tuhan sebisa mungkin dari yang terbaik kami bisa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bekerjalah Engkau ya Tuhan di dalam firman-Mu, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Kuasai hamba-Mu supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih ada di pembahasan tentang perjanjian yang keempat, saudara ya, yaitu perjanjian Sinai, ya, perjanjian di mana umat Tuhan berdiri di hadapan Tuhan walau hanya Musa memang yang mewakilinya, ya. Tapi perjanjian ini meneguhkan perjanjian ketiga, yaitu perjanjian Hebron yang Tuhan bangun di hadapan Abraham. Waktu itu orang Israel belum ada di zaman Abraham. Orang Israel masih berupa ya sebutlah perjanjian. Masih ada di dalam perjanjian Tuhan. Masih ya sebutlah masih dibentuk dulu. Ya, dibangun dulu, diciptakan dulu. Tapi di perjanjian keempat ini bangsa ini sudah ada. Karena memang jaraknya antara perjanjian ketiga Abraham dengan perjanjian keempat ini Musa itu berlangsung sekitar 400 tahun. Paling sedikit sudah itu, ya. Sudah terciptalah bangsa ini. Maka sekarang kepada bangsa inilah Allah menjanjikan kehadirannya. Walau di masa itu, saudara ya, yang baru melihat kehadiran Tuhan itu baru Musa. Baru Musa saja. Berulang kali di dalam Alkitab disebutkan Musa mendapat anugerah untuk dapat melihat Tuhan. Tapi Musa pun tidak bisa menceritakannya. Saya tidak mengerti mengapa orang-orang yang pernah bersaksi yang melihat Tuhan di dalam Alkitab itu tidak bisa menggambarkan sosok Tuhan itu seperti halnya kita menceritakan bentuk muka seseorang yang kita temui. Paulus juga tidak bisa. Alkitab berkata Paulus pernah bertemu dengan Tuhan juga. Sampai dia dibawa ke langit tingkat yang ketiga katanya. Bertemu dia dengan Tuhan di sana. Ya, tetapi ketika dia pulang dia tidak bisa menceritakan apa yang dia lihat. Begitu juga Yohanes. Tuhan juga pernah bawa, walau dia tidak menyebutnya langit tingkat ketiga, tapi Yohanes langsung menyebutnya aku dibawa ke sorga. Dia tahu itu sorga, karena ada Tuhan di situ. Tetapi lagi-lagi dia tidak bisa menyebutkan ciri-cirinya. Gitu.
kekasannya, wajahnya seperti apa. Seperti kalau kita menceritakan ke orang, oh saya ketemu nih sama ini, ternyata matanya lebar ya, kupingnya kecil ya, kayak gitu. Ya, mereka nggak bisa tuh menceritakan itu. Jadi saya juga tidak mengerti apakah memang Allah membatasi atau yang mereka lihat itu sesuatu yang lain sehingga mereka pun orang-orang ini tidak mampu menceritakan apa yang mereka lihat. Kecuali Alkitab menggarisbawahi satu hal, mereka hanya melakukan apa yang difirmankan oleh orang yang mereka lihat itu. Jadi berarti sudah dalam Alkitab ini konsepnya, ya, di dalam Alkitab ini konsepnya adalah bahwa Allah itu atau firman itu sama dengan tindakan, sama dengan pekerjaan. Sekalipun firman itu diucapkan dengan kalimat janji, artinya bahwa penggenapan firman itu punya jangkauan yang panjang. Beda kalau manusia janji itu kan cuma nyenengin orangnya. Betul loh. Tapi Allah berjanji bukan untuk sekedar menyenangkan orang, bukan. Tapi Allah berjanji untuk menunjukkan bahwa jangkauan dari penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan itu panjang. Itu bedanya. Ya. Makin lama perjanjian itu digenapi, berarti jangkauannya makin panjang. Dan mencakup banyak sekali generasi-generasi. Dari sekian anak-anak kita, cucu kita. Jadi itu kelebihannya, saudara. Nah, setelah masuk di Sinai, kita belajar kemarin bahwa Allah sedang membangun kemudian satu perjanjian yang baru, bahwa bangsa ini nanti akan menjadi harta kesayangan. Saudara tahu harta kesayangan itu apa? Itu berarti harta yang akan dibawa atau yang akan disimpan dan yang akan terus diingat-ingat, saudara, kemanapun kita bergerak. Kalau disimpan, dia pasti hanya disimpan di tempat yang saudara tahu. Kalau dibawa pun berarti saudara pasti nggak akan percayakan ke orang lain, hanya saudara yang membawanya. Ya, entah dibawa, entah disimpan, pasti dia akan terus ada di pikiran saudara. Nah, begitu. Itulah namanya harta yang paling sering engkau pikirkan. Mau saudara memikirkan 1 menit ini, kira-kira apa yang paling membuat saya kepikiran? Itu hartamu itu. Ya. Kalau saya mikirin anak, berarti anak itu harta kita. Kalau saya pikirin duit, duit itu hartamu. Kalau saya mikirin yang lain, nah jangan-jangan itu harta saudara. Tapi pertanyaan dari sekian yang saudara pikirin, Tuhan saudara pikirin gak ya? Itu aja pertanyaannya. Karena kalau Tuhan belum dipikirin, berarti Tuhan belum menjadi harta saudara. Simple ya. Jadi harta itu apa? Yang paling banyak menyita pikiran saudara. Ayo 1 menit saya kasih waktu. Apa diurut-urutin? Wah belum kepikiran Pak. Gitu. Gak mungkin belum kepikiran. Itu tandanya saudara gak mau mengakui aja hartamu siapa. Gak mungkin gak ada yang saudara pikirin. Nah itu uji cobanya kita tunda nanti ya. Sekarang kita masuk saudara. Dari perjanjian ini kepada penggenapannya. Kita belum lihat penggenapannya. Ya. Walaupun penggenapan perjanjian ini nanti bisa saja terjadi sebelum perjanjian kelima dibangun. Kapan perjanjian kelima? Itu nanti perjanjian dengan Daud. Itu kan sudah saya ceritakan, tapi kita belum lihat itu. Mungkin nanti bulan depan baru kita lihat. Bisa saja penggenapan dari perjanjian keempat dengan Musa ini akan digenapi di perjanjian Daud. Tetapi rata-rata hampir seluruh perjanjian Allah ini itu jangkauannya juga masih jauh. Bahkan perjanjian Allah kepada Abraham sebelum ini, itu kan yang ketiga. Itu masih punya jangkauan sampai hari ini, saudara. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit, keturunanmu akan seperti pasir di pantai. Dan yang ketiga, keturunanmu akan menjadi raja-raja. Itu jangan saudara pikir sudah selesai, masih berlaku sampai hari ini.
Orang-orang yang terlahir dari kepercayaan Abraham. Jadi bukan benihnya yang dihitung, saudara ya. Karena Alkitab berkata tidak semua orang Israel itu orang Israel. Tapi bahwa mereka semua lahir dari benih Abraham, ya. Hanya yang menjadi titik tolaknya, garis bawahnya itu adalah bukan karena kita lahir dari benih Abraham langsung. Kita mengurut-urutnya kan pun sudah susah. Tapi bahwa orang-orang percaya yang lahir dari iman yang sama seperti yang pernah Abraham punya, janji itu juga akan diberikan. Karena ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, ini saya mundur sedikit yang ketiga. Kan modalnya Abraham hanya percaya. Lalu Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Atau sebagai satu penetapan hati Abraham. Oh ya, Abraham gak akan berubah dia hatinya. Itu yang disebut dengan kebenaran. Maka Allah pun menegaskan bahwa nanti keturunanmu yang kesekian akan kembali ke tempat ini. Nah, mereka yang akan merasakan berkat dari perjanjian kepada Abraham ini. Tapi bukan berarti ketika bangsa ini sudah ada di Sinai, lalu hanya kepada bangsa ini saja. Tidak, bangsa ini lahir karena benih Abraham. Tapi ada komunitas yang lain yang juga dapat disebut lahir oleh karena kepercayaan atau iman yang sama seperti Abraham. Apa itu artinya? Iman yang membuat kita benar di hadapan Tuhan. Bahwa kita gak mau beralih. Gitu loh. Kan penetapannya itu. Karena Abraham percaya, maka Allah memperhitungkan sebagai kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Artinya bahwa Abraham tidak mau beralih. Dan memang sampai dia mati Abraham tidak beralih. Sudah dicoba untuk mengorbankan anaknya yang tunggal pun Abraham tetap tidak beralih. Status ketidakperalihnya Abraham inilah yang disebut dengan kebenaran. Jadi kalau mau jadi orang benar itu gampang, saudara. Apa definisinya orang benar? Hidup jangan suka beralih. Itu dia benar. Sekali ngomong A sampai kapanpun tetap kalau beralih namanya pembohong, kan begitu. Itu definisinya jelas gitu loh. Juga kelakuan juga jangan beralih. Kalau sudah memang kelakuannya baik, dapat menolong orang, memberkati orang, ya jangan diubah-ubah. Kalaupun ada orang yang mungkin berubah, jangan ikut-ikutan berubah. Dia gak suka sama saya, kalau gitu gue juga gak suka sama dia. Berarti saudara gak benar. Gitu aja. Jadi membuat definisi itu gampang sebenarnya kan. Jadi ketika Abraham disebut benar, karena dia gak pernah beralih dari Tuhannya. Sampai sudah diminta anaknya pun gak bergeser imannya. Ya, di hari tuanya pun Alkitab menulis dia mati tutup usia dalam status puas hidupnya. Maka kalau saudara ingin hidupmu juga disebut benar, sekali engkau terima Tuhan dan mulai menjalani kehidupanmu seperti dengan cara Alkitab menuntun saudara, jangan beralih. Saudara jadi orang benar. Nah itu aja. Jadi mudah kita memahami Alkitab sebenarnya. Nah, tadi saya katakan di perjanjian keempat ini sudah ada dua kelompok muncul. Kelompok pertama orang Israel yang lahir karena benih Abraham. Tapi ada kelompok kedua, yaitu anak-anak Tuhan saya sebutkan. Yang lahir karena apa? Imannya Abraham, sama punya iman seperti Abraham. Di dalam Alkitab toh nanti saudara, yang diperhitungkan sampai dalam kitab Wahyu yang diperhitungkan itu adalah orang-orang yang masih mempertahankan imannya seperti ketika Abraham menghidupi imannya.
bukan soal benih sekarang. Kalau dikatakan benih, kalau ternyata tidak memenuhi harapan Tuhan, maka percuma saja saudara perjanjian kepada umat Tuhan, kepada bangsa pilihan. Aku akan menjadikan engkau harta kesayangan. Tapi mereka tidak menyayangi Tuhannya. Gitu. Kan artinya tidak berbalas ini. Walaupun memang Tuhan tidak berubah hati. Kan sudah saya jelaskan berkali-kali. Walaupun umat Tuhan ini berubah hati, Alkitab menegaskan Allah tidak pernah berubah hati. Israel sampai hari ini gak pernah digeser sebagai umat pilihan. Sendablek-dableknya, saudara. Gak pernah diganti status umat pilihan. Gitu. Walaupun dia pernah menyalibkan Yesus, tetap gak dicoret dia dari status pilihan. Itu tandanya Allah pun tidak beralih. Gitu. Tetapi Allah tidak ingin, seolah tidak rela, kalau status dari umat Tuhan ini, walau dia tidak bisa mengubah kehendaknya, seolah saudara ya saya katakan, tidak rela dia, kalau hanya komunitas ini saja, dari benih Ibrahim saja, yang akan mendapatkan janji. Kalau ada komunitas lain yang ternyata bisa menjalani hidupnya lebih baik, masa tidak diberikan anugerah? Nah begitu toh pertanyaannya. Maka syukurlah kepada Tuhan. Walaupun kita bukan umat pilihan, tapi kita masih punya peluang untuk menjadi komunitas atau kelompok atau gereja Tuhan atau jemaat yang menjadi harta kesayangan Tuhan. Lewat jalur apa? Iman yang tidak beralih tadi. Nah begitulah kira-kira saudara. Maka untuk memelihara iman ini kan kita perlu pedoman toh. Perlu pedoman. Pedomannya apa? Kalau kita bilang Alkitab, ya karena kita sudah memegangnya, kita sudah dihidup di zaman Alkitab ada. Tapi bagaimana dengan umat Tuhan ini ketika belum ada Alkitabnya? Alkitab ini baru muncul, saudara. Itu setelah orang Israel menjalani peradabannya, sebutlah begitu ya. Itu mungkin sudah sekitar 400-500 tahun. Baru muncul hukumnya yang untuk mengatur mereka. Gitu. Lalu kemudian orang-orang Kristen, kapan munculnya Alkitab? Kekristenan bahkan sudah berjalan 400 tahun baru Alkitabnya ada. Itu sejarah bilang begitu. Jadi kalau begitu, bagaimana cara orang-orang dulu dapat mengenal Tuhan dan mulai menyerahkan hidupnya kepada Tuhan yang kemudian menjadi imannya itu. Sementara komunitas ini sudah berjalan lebih dulu sebelum pedomannya ada. Allah menaruh di dalam hati orang-orang ini apa yang disebut dengan hukum batinnya. Ditaruh di dalam hati seseorang itu. Hukum batinnya. Dia bukan tulisan-tulisan, tetapi muncul sebagai bentuk kesadaran namanya. Sebagai satu bentuk perenungan namanya. Saya bacakan sama saudara ayatnya. Mari kita ke Roma pasal yang kedua. Nanti dari Roma pasal kedua ini baru kita lihat Roma pasal 3. Roma pasal 2 mulai dari ayat yang ke-14. Roma pasal 2 ayat 14 tertulis begini. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka akan saling menuduh atau saling membela. Dulu itu hati nurani manusia itu harganya sudah sejajar dengan hukum. Boleh enggak ya? Boleh enggak ya? Saya mencuri, aduh ini
ini sebenarnya terpuji gak ya? Itu tuh. Hukum ini yang sedang dibicarakan. Bangsa-bangsa yang gak punya hukum Taurat, kalau hukum Taurat udah jelas, jangan mencuri. Nah, sudah jelas. Berarti yang dilarang itu kalau mengambil yang bukan miliknya. Tapi yang gak punya hukum itu, Allah akan bekerja di dalam hati seseorang. Memang gak ada seruan, jangan mencuri. Tapi ketika orang mau ngambil milik orang lain, aduh ini sebenarnya bagus gak ya? Ini sebenarnya baik gak ya? Nah, itu kan sama dengan hukum namanya. Itu maksud ayat ini. Jadi saudara, yang saya mau garis bawahi, sekalipun nanti orang Israel di Sinai akan mendapatkan Tauratnya, ada tetap satu penilaian yang Allah akan berlakukan bagi orang-orang yang tidak menerima Taurat. Dan itu yang disebut dengan hukum hati nuraninya. Tapi hukum hati nurani ini harus dibimbing dengan benar. Alkitab bilang, kalau tidak dibimbing dengan benar, maka dia juga bisa nanti diserongkan oleh orang-orang yang mengajari dengan cara yang tidak benar. Itu bahayanya. Kenapa? Karena kan gak ada tulisannya, gak ada perintahnya. Jadi otomatis yang ngajarin harus jujur. Oh yang ini gak boleh. Nanti pelan-pelan yang gak boleh itu akan menjadi sebuah sistem pertahanan di dalam diri seseorang. Nah gitu. Jadi hati-hati saudara. Tetap ini menunjukkan bahwa ada dua kelompok. Di mana Allah sedang mencari siapa yang layak menjadi harta kesayangan. Maka kita gak perlu fokus lagi sudah kepada umat pilihan ini. Kita fokus kepada diri kita sendiri dan konteks kekristenan. Kita kan bukan orang Israel. Kita bukan umat pilihan memang. Tapi Allah tetap bisa melabelkan kita, menyebut kita, menjadikan kita harta kesayangan lewat cara yang tadi prinsipnya. Apa itu? Tidak beralih dari iman kita. Nah cuman kita gak punya Taurat nih. Gimana dong masalahnya? Bagaimana kita kemudian menghidupi iman itu? Maka disinilah hal kedua yang saya mau katakan saudara. Bahwa Allah kemudian memprakarsai atau Allah menginisiasi gitu ya. Membuat inisiatif agar bagi kelompok ini, kelompok yang kita sebut gereja Tuhan, orang percaya saudara dan saya, kita tetap bisa mengenal Tuhan walaupun kita gak punya Taurat. Ya syukurnya alhamdulillahnya di dalam Alkitab kita ini sekarang Taurat pun sudah masuk ternyata. Gitu ya, sudah masuk. Tapi apakah Taurat ini menjadi pedoman satu-satunya? Kan tadi sudah saya jelaskan. Ada yang tidak punya Taurat saja Allah masih bisa perhitungkan. Maka yang saya mau katakan begini. Cerna baik-baik Bapak Ibu Saudara. Alkitab ini memang hadir buat kita. Tapi bukan ini yang membenarkan saudara. Paham ya? Dengan firman Tuhan saudara akan tahu kehendak Allah. Dengan Alkitab saudara akan tahu yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan tidak terpuji. Saudara jadi tertib hidup karena Alkitab. Saudara kenal sorga Alkitab. Saudara kenal Tuhan Alkitab. Saudara punya pengalaman kuasa Tuhan juga bisa karena saudara baca Alkitab. Tapi untuk menjadi orang benarnya, untuk menjadi harta kesayangan Tuhan, bukan Alkitab lagi yang perlu kemudian saudara tonjolkan. Oh saya baca Alkitab nih, bahkan saya baca Alkitab itu sampai ada 10 macam Alkitabnya. Bahasa Indonesia, ada bahasa Cina, ada bahasa ada bahasa Jakarta, ya, bahasa Betawi. Bukan itu. Tapi yang membuat saudara benar adalah ketika engkau menghidupi imanmu
sehingga engkau tidak mau beralih dari keyakinanmu yang semula. Jadi Alkitab ini artinya harus saudara hidupi, harus saudara baca, harus saudara pegang, harus saudara yakini. Itu yang saya maksud dengan dihidupi. Nah, ternyata perjuangan orang dalam menghidupi firman ini gak mudah. Kenapa gak mudah? Karena ketika seseorang tahu apa yang dilarang di dalam Alkitab, malah muncul keinginan untuk melakukannya. Dilarang, malah muncul keinginan untuk melakukannya. Saya bawa dulu saudara ke kitab Matius ya. Mari kita ke kitab Matius. Nanti kita akan balik lagi ke kitab Roma ini. Tapi saya ingin kita baca di dalam kitab Injil Matius. Mulai pasal yang kelima dari ayat 17. Dan ini cara kita memahami hukum Tuhan. Supaya dari situ kita tahu mengapa pada akhirnya yang kita butuhkan bukan cuma firman tadi saya katakan. Tapi anugerah yang sempurna. Gitu. Kita baca dari ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tahu arti menggenapinya? Untuk mempertegasnya. Untuk dibuat menjadi confirm gitu ya. Lalu ayat 18. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Taurat gak akan bisa dibatalkan. Termasuk Alkitab ini yang separuhnya juga adalah Taurat. Separuhnya ini Taurat memang harus diakui. Yang mana separuhnya kalau saudara menemukan bagian pertama dari Alkitab yaitu perjanjian lama. Itu Taurat tuh. Ya, jadi sudah tahu saudara Alkitab kita ini separuhnya memang Taurat. Tapi bagian yang nanti saudara temui masuk di dalam bab perjanjian baru. Nah, itu kitab yang baru yang bukan Taurat. Jadi gak dibatalkan. Kalau dibatalkan kan berarti separuh Alkitab kita hilang dong. Masih berlaku ya. Masih berlaku. Cuman bagaimana caranya itu berlaku dalam hidup saudara itu jauh lebih penting toh. Percuma dia di sini ditulis-tulis, tapi ternyata di dalam hatimu tidak ada satupun ayat itu engkau hidupi. Nah itu yang menjadi menjadi penjelasan berikutnya. Ayat yang ke-19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Tuh harga kebenaran tuh. Kalau saudara menjadi orang benar, bahkan saudara mengajari orang dengan benar, seperti yang saudara ketahui dari Alkitab ini, dari firman Allah ini, tempat saudara akan tinggi nanti. Setinggi apa jangan tanya saya dulu ya, saya belum bisa jelaskan. Tapi yang jelas tempatmu akan mulia nanti di sorga. Tapi kalau tidak, saya juga nggak tahu tempat model apa maksudnya, gitu. Tapi yang jelas bahwa Allah berikan penghargaan untuk orang benar, lalu yang juga mau mengajari orang lain hidup benar. Itu dua hal ini yang penting. Gitu. Nah terus ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah tuh menjadi jelas kan. Yang disebut dengan ahli Taurat orang Farisi itu umat pilihan Tuhan tadi. Kepada orang-orang Kristen, sebutlah begitu ya. Walaupun kata Kristen baru disebut belakangan.
Tapi komunitas yang disebut dengan pengikut Yesus ini, gitu, kan awalnya mereka terkumpul, kemudian disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Itu namanya di dalam Alkitab disebut. Nanti setelah Yesus naik ke sorga, ya kurang lebih sekitar 30 tahun dari ayat inilah begitu ya, baru kemudian dikenallah dengan kata Kristen. Jadi itu nama itu ada sejarahnya di dalam Alkitab. Nah, Yesus bilang begini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari mereka, kamu gak masuk surga. Sementara mereka aja ada yang tidak benar. Nanti tidak benarnya kita akan lihat di pasal 3 Roma. Tahu gak benarnya apa? Karena hidupnya gak ajak, saudara. Terus beralih. Hari ini begini, besok lain. Besok lain, minggu depan lain lagi. Sementara orang benar itu hanya satu syaratnya, tidak boleh beralih. Sementara umat Tuhan ini beralih-beralih. Hatinya beralih, otaknya beralih, omongannya beralih, pokoknya sikap hidupnya beralih. Tapi karena Allah tidak pernah membatalkan ya. Tadi saya katakan Allah gak pernah coret nama mereka dari hadapan Tuhan. Hanya kalau hidup mereka tetap tidak bisa menyenangkan Tuhan, Allah butuh orang lain dong. Allah cari orang lain. Nah, disinilah Tuhan ajarkan. Kalau hidupmu lebih baik dari mereka, kamu masuk surga. Nah itu. Gampang gak saudara jadi Kristen ini? Gak perlu juga kita harus pergi ke Yerusalem. Kalau yang sana naik haji, ya kita naik pendeta misalkan begitu, kan gak ada juga. Karena memang Alkitab gak mengajarkan. Cukup Yesus bilang, asal hidupmu lebih baik dari mereka, kamu masuk surga. Gampang gak orang Kristen masuk surga? Yang penting lebih baik dari mereka. Gimana lebih baik dari mereka? Nanti kita lihat. Gitu. Karena mereka pada akhirnya disebut biasa-biasa aja tuh. Gitu. Jadi kita harus lebih luar biasa dari mereka, saudara. Yakinlah, ini kan yang ngomong Yesus ya. Bukan saya yang ngomong, saya cuma mengutip kalimat Yesus sendiri. Saudara mau masuk surga? Satu, jangan beralih. Dan yang kedua, hidupmu lebih baik dari mereka. Aman masuk surga? Sudah bisa pegang tiketnya? Kadang kita bingung masuk surga gimana ya. Jadi orang Kristen gampang masuk surga. Satu, begitu kita yakini bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi, pemberi kehidupan, yakini itu, jangan beralih. Yang kedua, kemudian jauhi kemudian kejahatan seperti yang umat Tuhan pernah lakukan. Pokoknya hidup kita lebih baik dari mereka. Sambil mengajar orang lain untuk juga menjadi orang benar. Itu aman. Aman saya katakan. Dan ini jangan saudara bilang rumusannya pendeta Haniel, Gembala Losufan. Jangan. Saudara harus bilang ini firman Tuhan. Saya hanya mengutipnya. Terus ya, ayat yang ke-21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi, ini ya perhatikan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tuh. Artinya apa coba? Ada hukum Taurat berkata jangan membunuh. Pikirnya asal sudah tidak menghilangkan nyawa orang, berarti umat Tuhan ini sudah menganggap dirinya orang benar. Padahal ada cakupan yang lebih luas yang dituntut dari ayat itu. Bukan soal sekedar menghilangkan nyawa. Tapi kalau kemudian karena perkataan kita, orang itu akhirnya jadi gak percaya Tuhan. Gila ya, baru orang gereja yang ngomongin gua jahil misalkan gitu. Orang lain gak pernah ngatain saya jahil. Kalau kemudian ada lagi, waduh begitu saya kenal sama orang gereja, orang Kristen, baru dia yang ngomongin gua kafir katanya gitu. Kan ayat ini.
Saya bergaul sama orang lain, bahkan sama preman. Nggak ada saya dikata-katain kafir. Kalau sampai itu terjadi, saudara sudah lebih dari seorang pembunuh namanya. Karena yang saudara bunuh bukan lagi nyawa orang, tapi yang saudara bunuh adalah keyakinannya. Dan itu jauh lebih berat, jauh lebih mahal ternyata, sudah. Nah, ini yang orang Israel nggak pernah tahu nih. Kenapa? Karena mereka hanya fokus kepada kalimat yang berkata jangan membunuh. Tetapi dalam kenyataannya, banyak ceritanya. Kalau ayat-ayat mau disebut semua nanti jadi panjang dan kelamaan. Orang kusta aja mereka sebut itu orang najis, orang kafir. Yang tidak membaca Taurat, tetapi yang hanya memuji Tuhan, menyanyi, bahkan percaya kepada Yesus, itu juga mereka sebut kafir. Yesus bilang, orang yang berani menyebut kepada saudaranya kafir, itu lebih jahat dari pembunuh. Karena yang dibunuh bukan nyawanya, yang dibunuh keyakinannya. Yang dibunuh semangatnya untuk berbuat benar. Kan orang ini akhirnya bisa saja, saudara, menjadi orang yang tidak lagi mau melakukan kebenaran. Kenapa? Baru kenal sama orang yang menyebut diri benar, omongannya saja sudah tidak benar. Bisa paham saudaranya betapa beratnya tanggung jawab itu. Itu makanya mengapa orang Israel perlu diberikan Taurat dulu. Karena memang mereka harus tahu dulu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J-nya mesti tahu dulu itu. Kalau belum dikasih beginian lalu diajar yang banyak kan makin bingung orang. Mesti tahu dulu, 1, jangan ada padamu Allah lain. Hafal ya. 2, jangan membuat bagimu patung. Itu hukum yang sedang diberi di Sinai. Nah, itu supaya saudara tahu, hukum itu tertulis di dalam kitab Keluaran. Nah, sekarang kita ke kitab Keluaran dulu deh. Kita rada jalan-jalan ini berarti ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-20. Di situ sudah ditulis dengan lengkap yang disebut dengan hukum Taurat itu. Ada 10 hukum utama disebutnya ya. 10 hukum utama. Keluaran 20 ayat yang ke-3 mulai. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Lalu jangan sujud menyembah. Lalu ayat 7, ini yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kemudian yang keempat, ada di ayat 8, ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu poin yang keempat. Lalu poin yang kelima ada di ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu. Poin 6 ada di ayat yang ke-13. Jangan membunuh. Yang ke-7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta atau perkataan dusta. Baru yang ke-10 ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu, mengingini istrinya, mengingini milik orang lain. 10. Itu yang disebut dengan 10 hukum utama. Itu diberi dulu tuh. Nanti baru kemudian penjelasan atau cakupannya itu yang Yesus sebut tadi di kitab Matius. Memang di 10 ini gak dibuat detail. Tapi kalau orang ingin menghidupi firman-Nya itu sebagai kebenaran, harusnya dia akan menggerakkan hatinya juga untuk waspada. Jangan membunuh. Waduh, kalau saya bunuh perasaan orang sama gak ya? Nah kan harusnya ada itu. Itu yang disebut dengan hukum hati nurani tadi. Yang tadi kita baca di kitab Roma pasal 2. Apa yang ditulis itu memang sebuah kebenaran. Tapi yang tidak tertulis itu juga tetap kebenaran. Kan sudah disebut tadi di Roma 2.
yang gak punya hukum Taurat, tetap Allah bicara dalam hati mereka. Membuat hati mereka bicara, ini boleh gak ya? Ini boleh gak ya? Nah harusnya mereka yang punya Taurat, hati nurani harusnya lebih kuat bicara. Karena sudah ada hukum tertulisnya. Jangan membunuh misalkan. Maka harusnya hati lebih kuat bicara. Oh kalau gitu saya bunuh perasaan orang juga gak boleh dong. Nah begitu loh. Paham saudara ya? Nah masalahnya ternyata setelah sekian lama pengajaran Yesus itu diberikan, muncul kemudian perilaku orang di Roma pasal 3. Nah saya kesini sekarang. Jadi larinya Roma pasal 3 ini enggak tiba-tiba, enggak sekonyong-konyong. Ini proses panjang saudara. Coba kita lihat sekarang Roma pasal yang ketiga. Di ayat inilah saya ingin jelaskan mengapa pada akhirnya Taurat dianggap tidak cukup. Pada akhirnya diperlukan penolong yang paling kuat, yaitu Yesus sendiri yang akan memberikan anugerah. Coba kita lihat mulai ayat yang ke-9 saya baca. Roma pasal 3 ayat yang ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Jadi gak ada kelebihannya. Dia sebut ini kepada siapa? Coba saudara. Kepada orang Israel. Orang Israel disebut begini. Kamu ada lebihnya dari orang lain. Emang mereka merasa lebih karena apa? Karena punya Taurat. Jadi dianggap punya Taurat itu sudah seperti punya Tuhan. Lalu Yesus bilang, memang kamu punya kelebihan dari orang lain. Iya sih, dalam hal Taurat mereka punya kelebihan. Kelebihannya apa? Ya kita kan gak punya Taurat. Sekarang untung Taurat itu sudah masuk di Alkitab loh saudara. Jadi kalau orang Israel tanya, kamu punya Taurat? Punya, bahkan kami punya lebih lengkap dari kamu. Kenapa? Mereka cuma punya separuh. Cuma punya perjanjian lama. Mereka gak ada yang mereka pegang perjanjian baru. Gak ada. Cuman kita yang punya perjanjian baru. Jadi Alkitab kita ini lengkap. Mau ada orang bilang misalkan di YouTube bilang, orang Kristen ini Alkitabnya copas, katanya gitu. Ada yang bilang gitu. Peduli amat copas. Yang penting diyakini dan tidak beralih masuk surga. Gitu. Ini kan bukan copas, bukan copy paste istilahnya. Bukan copy paste dari copy paste dari AI. Ini AI belum ada, sudah ada kok Alkitab ini. Gitu ya. Yang penting adalah nilai kebenarannya. Nah sekarang Yesus ajar, memang kamu punya kelebihan, merasa punya Taurat. Nah lihat, coba kita periksa diri kita. Nah, mulai di ayat yang ke 11. Gitu. Kita baca lagi dari ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Gak ada yang benar ternyata. Apalagi, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun. Tidak, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa ular maksudnya. Ya, bukan bisa merayu, bisa ular ini maksudnya. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Yang paling terakhir, yang paling menakutkan adalah rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Yesus bicara sama siapa ini? Kepada mereka yang punya Taurat. Kepada mereka yang waktu terima hukum itu di Sinai,
mengalami kemegahan Tuhan. Ada sinar terang, ada gempa, gitu ya. Bukan gempa sih sebenarnya, tapi tanah bergetar. Itu beda, saudara. Waktu saya di Manado ya minggu lalu pas gempa itu, orang-orang Manado kalau bilang gempa itu bukan gempa. Jadi mereka ribut ini, bilang tanah goyang gitu. Jadi gempa itu orang mereka bilang tanah goyang gitu ya. Padahal ya betul sih tanah goyang, tapi kita jadi ikut goyang. Pas di lantai 2 itu. Saya mau turun, malu. Kenapa? Karena yang punya rumah nyantai aja, saudara. Saya pikir nih kalau saya turun ntar mereka pikir, ya pendeta kalah beriman ntar gitu ya. Saya bilang yang punya rumah kok nyantai banget nih, padahal tuh goncangnya ada kuat dan itu mungkin ada sekitar 1 menit gitu. Tapi ternyata setelah reda kita ngobrol baru saya tahu dia juga sebenarnya pengen turun, udah takut. Tapi karena ngelihat Bapak Pendeta kok berani gitu, kok berdiri, jadi saya nggak mau turun. Ini cerita betul ini saudara. Jadi saya pikir oh kalau begitu ini artinya sama-sama positive thinking aja begitu. Iya, jaim. Terus yang kedua ternyata yang punya rumah ini udah pusing dia. Dia rupanya kalau kena goyang sedikit dia gampang pusing. Jadi baru ketahuan itu. Aduh, karena untung ada Pak Pendeta. Saya lihat Pak Pendeta kok tenang aja gitu kan. Nggak turun. Ya udah deh, kalau saya percaya kalau ada pendeta pasti aman. Padahal saya juga nunggu dia kan saudara ya. Dia nggak dia nggak tahu kan itu. Itu kenceng banget memang itu. Itu tanah goyang tuh ya. Itu pengalaman itu di Sinai mereka juga dapat itu saudara. Di Sinai mereka dapat. Tapi yang kemudian miris buat kita mungkin. Tapi sebenarnya yang paling miris Yesus sendiri. Ketika Yesus berkata begini, kamu ini terima hukum, jangan ada padamu Allah lain. Berarti kan harusnya engkau tahu Allah satu-satunya itu nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan kalau orang Kupang bilang. Harusnya itu jaminan mutu. Tapi kenapa kamu memperlakukan bahkan orang lain seperti engkau membuat dirimu sendiri buruk. Di sini kau saudara lihat ayat-ayat dari ayat 10. Nggak ada yang bagus disebut. Pembohong, tidak ada yang benar, nggak berakal budi, semua menyeleweng, nggak berguna. Kalau saudara disebut gitu, dikatain gitu sama orang lain, marah nggak? Marahlah, dasar lu nggak berguna gitu ya. Gitu aja pasti saudara marah. Ini yang ngomong Yesus, ngomong kepada umat Tuhan yang udah sekian ribu tahun bangga dengan hukum Tauratnya. Ternyata nggak bisa bikin mereka baik, nggak bisa bikin hidup mereka benar, tidak bisa membuat hidup mereka terpuji. Maka bayangan kita yang begini mau jadi harta kesayangan. Kita mungkin orang yang penuh emosi, kita bilang Tuhan coret aja, ganti aja nama bangsa yang lain. Bangsa Indonesia kayak misalkan. Tapi karena Tuhan berkata, aku tetap mengingat perjanjianku kepada Abraham. Aku sudah janji kepada Abraham, keturunannya kelak yang nanti akan mewarisi ini semua. Maka Allah nggak berani coret, saudara. Kalau dia coret, dia akan mengingkari perkataannya sendiri. Tetapi dari sini kita tahu bahwa Allah membuka kesempatan yang lain. Ketika dia sudah tidak mendapatkan harta kesayangan itu dari umat pilihannya, dia buka sekarang jalur yang lain. Dia ingin mendapatkan harta kesayangan bukan dari benih Abraham, tapi dari iman Abraham. Jadi ada dua ya, harus saudara ingat itu. Kita memang bukan datang dari benih Abraham, tapi kita punya iman yang sama dengan Abraham. Lalu saudara ditanya mungkin iman Abraham itu kayak apa? Iman Abraham gak perlu dicek satu persatu apa. Iman Abraham itu adalah keyakinan yang membuat dia tidak beralih. Itu saja.
Jadi kalau kemudian padanya ada hukum yang sama diberi. Walaupun Abraham gak terima Taurat loh. Tapi ingat, orang-orang yang belum punya Taurat, Tuhan beri di hatinya apa tadi? Kesadaran hukum, kesadaran batin. Abraham tidak punya Taurat karena Taurat masih di masa depannya Abraham. Tapi hidupnya lebih benar daripada keturunannya. Maka berarti bukan Taurat ini yang menjadi acuan kita. Kalau hidup kita sama dengan Abraham, kita sudah melampaui, sudah melewati lorong waktu namanya, saudara. Karena ketika Taurat dikasih, umat Tuhan juga ternyata tidak bisa menjadi orang benar juga. Tapi apakah kita bilang kalau begitu percuma Alkitab? Enggak, jangan bilang begitu. Ingat tadi Yesus berkata apa? 1 iota tidak akan dibatalkan. Jadi ini tetap berguna. Taurat tetap berguna. Tapi yang punya nilai untuk menjadikan saudara harta kesayangan adalah keyakinan saudara terhadap firman ini. Jadi keyakinan modelnya sudah ada nih. Ini sebutlah ini Abraham, ini model keyakinan. Tauratnya di sini. Abraham kan gak punya Taurat, ya. Tauratnya itu nanti datang setelah Abraham mati. Baru kita ada di ujung sana. Artinya kita harus memenuhi dua-dua ini. Tauratnya kita dapat, itu makanya kenapa dia ada di dalam Alkitab kita. Tapi bukan cuma itu, yang juga harus kita dapat adalah imannya Abraham. Tauratnya adalah Taurat Sinai. Itu yang ada pada kita. Ini juga Taurat dari Sinai, separuhnya. Taurat yang sama seperti yang pernah turun di Sinai. Tapi bagi kita ternyata bukan cuma Taurat yang penting. Kita harus memiliki keyakinan seperti Abraham. Dan kalau dua-dua itu kita punya, artinya kita punya hukumnya dan kita juga mempunyai keyakinannya. Dan itulah yang membuat seseorang bisa masuk surga. Kok mudah banget ya masuk surga? Padahal nanti kalau saudara ketemu ada ayat lain berkata, Yesus juga yang berkata, begitu susahnya orang kaya masuk surga. Jadi ternyata buat orang kaya doang. Ya. Orang kaya masuk surga jauh lebih susah dibandingkan dengan unta masuk lubang jarum, masih lebih mudah katanya. Nah kalau begitu saudara jadi orang kaya boleh gak ya? Alkitab bilang gak bisa masuk surga tuh. Gitu. Kalau gak kaya juga gak enak hidup kita. Gitu. Boleh. Cuman orang kaya yang dimaksud itu hanyalah orang yang menjadikan hartanya miliknya sendiri tapi enggak diberi sebagai milik Tuhan. Itu yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingatlah sebesar-besarnya harta yang saudara punya itu juga ada bagian Tuhan di sana. Karena bagaimanapun juga Tuhan juga yang membuat kita bisa punya uang. Betul kan, saudara? Karena itulah Alkitab dengan lengkap mengajarkan ini. Jadi kalau kemudian seseorang bisa masuk surga sesuai dengan ketentuan di Matius pasal 5 tadi. Asal hidup keagamaanmu lebih baik dari mereka, dari orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang kita sebut sebagai pemimpin-pemimpin agama. Kalau hidup kita lebih baik, artinya lebih baik, kita terima sebagai keyakinan kita dan kita ajarkan orang. Itulah yang memberikan kita kelayakan untuk masuk surga. Nah itu semua yang saya sebut dengan anugerah yang sempurna. Karena tidak ada saudara satu hukum yang betul-betul melayakkan seseorang bisa masuk surga hanya dari Taurat. Kenapa? Ya tadi Roma pasal 3 buktinya. Gak ada yang benar, gak ada yang berakal budi, gak ada yang berguna. Coba itu.
Tapi bukan berarti hukum Tauratnya gagal. Bukan berarti hukum Tauratnya yang gak bisa, yang gak layak. Hukum Tauratnya tetap benar. Hanya kemampuan manusia untuk melakukannya dengan benar itu yang gak dipunyai. Suatu kali di sebuah film, itu ya, saya pegang satu kalimat dari ada film namanya itu film seri dari Da Vinci Code. Jadi sequel keduanya. Namanya apa ya? Saya lupa lah gitu. Pokoknya itu yang mengisahkan tentang Illuminati, tentang akhir zaman, antikristus, segala macam. Nah, lalu di film ini obrolan antara satu tokoh agama, ya, tokoh agama, yaitu pemimpin dari sebutlah ini orang yang sangat dituakan di katedral Roma Katolik, ya, di Basilika Santo Petrus, sedang ngobrol dengan orang yang ateis. Angel dan Demon, ya, nama filmnya Angel dan Demon. Gitu. Nah, percakapannya kemudian bilang, si tokoh agama ini, ya, sebutlah petinggi, ya, petinggi dari gereja Roma, berkata kepada si ateis, kamu percaya bahwa kamu bisa ada di sini itu karena Tuhan yang memungkinkannya. Terus dia bilang gini, enggak, saya enggak percaya Tuhan. Jadi kenapa kamu bisa di sini? Karena saya dipanggil, saya dicari, saya didatangkan. Ya betul, memang itu karena mereka karena si profesor ini memang dibutuhkan gitu ya untuk melacak sesuatu, dipanggil. Tapi dia bilang, iya, tapi ketika kamu mau, sebenarnya itu adalah cara Tuhan membawa kamu ke sini, katanya. Kamu bisa saja menolaknya, kamu bisa saja mengingkarinya. Dan kita bisa cari orang lain. Artinya kamu bisa tidak ada di sini. Tapi ketika kamu mau, sebenarnya kamulah Allah Tuhannya. Gitu. Jadi kadang-kadang saudaranya tanpa kita sadari, dari kata kita melakukan firman Tuhan, oh iya Tuhan, saya melakukan firman Tuhan. Kita itu sebenarnya sudah masuk di dalam kehendak Tuhan atau tersimpan di dalam hati Tuhan. Itu yang saya sebut dengan harta sebenarnya. Hanya tinggal saudara asah harta itu. Sama kalau seperti orang punya harta kan kadang dirawat baik-baik. Saya kenal satu orang di Jawa, saudara, di Jogja, punya harta warisan dari orang tuanya. Keris. Kalau dia udah cuci keris itu, saudara, itu bisa jam-jaman. Padahal cuman keris kan kan paling cuman lebih gede dikit dari pisau. Kalau kita cuci itu di dapur 1 menit selesai. Tapi kalau dia, wah 1 jam gak cukup tuh, nyuci doang. Saya pikir nyuci barang beginian, tapi itulah tandanya dia hormati. Ya. Tapi saudara gak harus gitu juga kan, di rumah nyuci piring aja lama bener. Ya. Karena saya sayang sama piring ini mahal banget. Nggak gitu juga kan saudara nyucinya kan. Ya. Tapi itu tandanya perhatian seseorang dan pengorbanan seseorang rela untuk diberikan kepada harta kesayangan. Saudara tahu bahwa karena anugerah yang sempurna inilah kita menjadi harta kesayangan Allah rawat, saudara. Tapi yang penting hidup keagamaan kita harus lebih baik dari umat Tuhan ini. Kalau umat Tuhan seperti dicap nggak berguna, maka saudara jangan jadi orang nggak berguna. Jadi orang berguna dengan perkataanmu, dengan perilakumu. Karena hidup kita sekarang sudah dilengkapi bukan hanya dengan firman, separuhnya sudah isi Taurat pula lagi. Tapi lengkapilah juga dengan kesadaran, keinginan untuk tidak beralih. Itu saja.
Iman Abraham inilah yang membuat dia disebut sebagai orang benar di hadapan Tuhan karena tidak mau beralih. Padahal dia belum punya Taurat. Jadi artinya dalam hidup kita ini sudah ada dua kekuatan. Abraham cuma punya iman, gak punya Taurat. Orang Israel punya Taurat, gak punya iman. Tuh, paham ya, sudah kan? Ini Abraham cuma punya iman, Taurat nggak punya. Orang Israel punya Taurat, imannya nggak ada. Orang Kristen harus punya dua-duanya. Pada kita ada firman, tapi juga ada iman. Hidup saudara masuk surga nanti. Itulah anugerah sempurna dari Tuhan. Yang tadinya nggak mungkin masuk surga, pada akhirnya kita bisa masuk surga. Saudara senang masuk surga? Jadi sekarang kalau saya tanya, saudara yakin masuk surga sekarang? Lagi diusahakan Pak Gem. Dalam usaha. Ya, saudara saya yakin dong. Kenapa? Keyakinan ini saudara bangun karena kita sudah punya dua modal ini. Kita sudah punya Taurat, ya, bahkan sudah lebih lengkap dari Taurat, punya Alkitab, dan kita punya iman. Maka bangunlah hidup kita. Jangan lagi menjadi orang yang tidak berguna. Jangan lagi menjadi orang yang suka bohong. Ya, harus lebih baik. Kalau hidup sudah lebih baik, pasti masuk surga. Tuhan berkati kita ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Pujian tadi juga enak kita nyanyikan kembali. Pujian pengantar firman tadi. Ebenezer. Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini. Apa yang saudara rasa? Kalau seandainya engkau rasa belum baik-baik saja, maka jangan dulu salahkan Tuhan seolah Tuhan engkau kurang. Anugerah yang sempurna ini gak pernah kekurangan loh saudara. Tapi yang kurang karena niat kita. Niat untuk tidak beralih. Tambahkan itu sekarang. Firman Tuhan sudah kita punya. Tapi niatkan firman Tuhan ini menjadi baju hidupmu. Niatkanlah Alkitab ini untuk menjadi perilaku benarmu. Niatkan itu saja, saudara. Asal engkau niatkan itu, maka anugerah yang sempurna tidak akan pernah divisit. Gak akan pernah berkurang. Nyanyikan lagu ini. Sampai hari ini dia tetap ada memenuhi. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami susah ataupun senang, kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan
Sekarang buatlah satu perenungan di dalam hati saudara. Kalau semua yang baik-baik Tuhan sudah beri kepada kita, apakah kita masih mau menjadi orang yang tidak berguna? Apakah tega kita menjadi orang yang tetap tidak jujur, bahkan mendustai Tuhan, mengecewakan Tuhan? Kalau kita yakin bahwa sampai hari ini kita terima yang baik-baik saja, bahkan sorga sudah dibuka, diberi untuk kita, berikanlah hidup saudara, berikanlah hati dan pikiranmu. Hanya satu cara, lakukanlah firman Tuhan dan jangan pernah beralih. Jangan pernah beralih. Maka engkau akan disebut orang benar seperti Abraham. Dan saya percaya kitalah harta kesayangan Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti tolong umat-Mu Tuhan. Kami mungkin masih bergumul dalam hidup kami untuk menghidupi firman dan iman kami. Memang tidak mudah, karena umat-Mu saja berkali-kali berulang-ulang jatuh di dalam kesalahan yang sama, sehingga Engkau menyebutnya orang yang tidak punya akal budi, orang yang tidak berguna, pembohong. Kami tidak ingin Tuhan hal itu terulang atas kami. Kami ingin hidup kami berguna untuk Tuhan. Kami ingin hidup kami dapat menjadi kesaksian kebanggaan Tuhan. Apalagi kami punya firman, kami juga punya iman, dan kami punya anugerah dari Tuhan sendiri. Segala sesuatu menjadi lebih mungkin untuk kami alami, menjadi mungkin untuk kami terima, yaitu sorga menjadi lebih mungkin dan lebih pasti. Tapi jangan sampai oleh karena kebodohan kami salah, kami akhirnya jatuh persis seperti umat-umat-Mu pada masa lalu. Tolong kami Tuhan, supaya dalam perjalanan iman kami, kekristenan kami tetap melakukan dan mempertahankan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, sampai kami menjadi harta kesayangan-Mu yang sesungguhnya. Berkatilah umat-Mu, berkatilah hari-hari mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati seisi rumah, berkati Tuhan.
Hamba-Mu taruh masa depan mereka di tangan-Mu. Berkati mereka ketika mereka bekerja. Berkati mereka ketika mereka mencari rezeki. Berkati mereka ketika mereka mengajari anak-anak mereka. Supaya yang benar mereka dapat turunkan dan ajarkan. Yang benar menjadi kehidupan. Yang benar menjadi perilaku keseharian. Yang benar pada akhirnya dituai oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Lawati rekan-rekan kami yang tidak hadir karena halangan-halangan, kendala-kendala yang mereka hadapi. Tuhan bekerja. Tuhan tolong mereka, berikan jalan keluar supaya ada kesaksian di dalam hidup mereka tentunya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Memberkatilah korban-korban jemaat. Berkati ya Tuhan pemberian-pemberian mereka, tenaga mereka, uang mereka, atau apa saja perhatian-perhatian mereka dalam bentuk yang lain. Berkati ya Tuhan Yesus. Juga persembahan-persembahan termasuk persepuluhan mereka Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sebentar akan pulang, Tuhan jagai kami di jalan, jauh maupun dekat, berkendaraan berjalan kaki. Tuhan pagari kami, hindarkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Sehingga kami terluput dan kami sampai di rumah dengan sukacita karena selamat dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala jemaat yang diberkati bersama kita berkata amin. Apa moto kita Bapak Ibu Saudara? 2, 3. Dengan hati kami mengasihi Tuhan, dengan hidup kami melayani Tuhan, dengan kekuatan kami mengikut Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu Tuhan.